lagi di acara Mukritok dengan saya Tasya yang akan memandu acara sampai akhir. Nah, kali ini kita akan kedatangan bintang tamu Pak Rizky, nantinya akan bertanya-tanya tentang perjalanan pendidikan beliau. Nah, penasaran kan gimana kelanjutannya? Tonton sampai habis. Selamat datang dalam frame acara Mukritok Pak Rizky. Nah, ini teman-teman yang selama ini ada di riwayat acara Mukritok. Kali ini kita mau wawancara Pak Rizky sebagai salah satu guru yang inspiratif nih. Tapi sebelum ke pertanyaan, boleh dong Pak Rizky perkenalan diri dulu buat Sobat Mukri yang mungkin belum mengenal Bapak. Oke, langsung nih perkenalan. Halo Sobat Mukri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Rizky. Biasanya di sini dipanggilnya Pak Rizky begitu. Nama lengkap saya Rizky Meriam Musfa. Nah, saya mengampu mata pelajaran IPA. Gitu, Mbak. Oke, biar nggak makin penasaran ya, kita langsung aja tanya kepada Pak Rizky nih. Pak Rizky, kan Pak Rizky dari rumahnya mana Pak? Saya asalnya dari Palembang, Sumatera Selatan. Di sini kebetulan tinggal di Gondokusuman, Kelurahan Klitren, Kota Yogyakarta. Itu alamatnya di situ. Nah, kok bisa sampai ke Jogja itu alasannya apa sih, Pak? Oh ya, jadi ada beberapa alasan sebenarnya yang mendasari kenapa kok saya ada di Jogja. Satu, yang pertama, karena saya ingin kuliah waktu itu untuk menempuh studi lanjut di universitas yang ada di Yogyakarta, karena ya seperti yang kita ketahui, Yogyakarta merupakan kota pelajar. Tujuan banyak orang yang ingin belajar itu ke Yogyakarta. Yang kedua, alasan kenapa saya ada di Jogja atau berangkat ke Jogja ini adalah karena Yogyakarta merupakan kota wisata. Jadi saya ingin berwisata, mengunjungi semua tempat yang terkenal yang ada di Yogyakarta. Itu tadi dua alasan kenapa saya berangkat ke Yogyakarta dari Palembang. Pertama karena ingin pendidikannya, kedua karena ingin berwisatanya. Begitu, Mbak. Oh, tadi kan Pak Rizky bilang kalau mau kuliah ya. Kuliahnya tuh di mana sih, Pak? Ya, saya kuliahnya tahun 2015 di Pendidikan Fisika Universitas Ahmad Dahlan. Itu. Apa sih alasan Pak Rizky mengambil jurusan fisika? Nah, ini nih pertanyaan yang sering banget itu diutarakan ke saya. Kenapa mengambil jurusan fisika? Awalnya tuh saya tuh nggak pengen fisika sebenarnya. Awalnya itu pengennya kimia malah. Karena waktu SMA saya diarahkan oleh guru BK saya, kalau bukan satu kimia, yang kedua matematika. Tapi setelah melihat di lapangan, guru matematika itu sangat banyak. Jadi saya memutuskan untuk mengambil kimia. Nah, pas berangkat ke sini awalnya itu juga mencari yang di jurusan kimia, bukan di fisika, tapi rezekinya kan tidak diterima di kimia, malah keterimanya di fisika gitu. Jadi ini kayak semacam apa ya? Iseng-iseng berhadiah lah. Itu Tasya. Dengar-dengar Pak Rizky ini masih menempuh pendidikan magister ya? Alhamdulillah ya. Jadi sekarang mohon doanya buat sobat-sobat Mukri semuanya. Saya sedang menyelesaikan studi akhir. Ini masa studi akhir, sedang penelitian, tugas akhir, tesis. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan biar bisa menyelesaikan jenjang ini dengan segera. Alhamdulillah, Mbak Tasya. Amin Pak, semoga berjalan dengan lancar ya Pak. Amin, amin, amin. Sukses. Siap. Kemudian bagaimana kesan dan perasaan Pak Rizky mengenai kegiatan perkuliahan selama ini? Oke, jadi saya itu masuk di dua masa ya. Masa yang pertama itu masa normal tanpa pandemi. Yang kedua pas S2 saya mulai masuk transisi masa pandemi. Jadi saya merasakan dua atmosfer perkuliahan yang berbeda. Perasaan yang saya dapatkan ya saya sama-sama senang. Banyak pengalaman baru, banyak cerita baru, metode, bahkan hal-hal yang belum pernah saya pikirkan sebelumnya itu saya temui di perkuliahan. Jadi buat sobat-sobat Mukri semuanya, siapapun itu yang menonton, jika ada kesempatan kuliahlah, karena tidak ada ruginya sama sekali. Itu makasih. Pas tadi Pak Rizky bilang ada yang pertama kan sebelum corona ya, yang kedua corona, itu ada perbedaan nggak sih? Ya tentu. Perbedaannya sangat jelas sekali, Mbak. Mulai dari biasanya kita tatap muka langsung, ini ketika pandemi atau corona kita hanya bisa lewat tatap maya atau lewat media seperti Zoom, Google Meet,
dan WhatsApp. Nah, jadi ada perbedaan yang terasa lah. Kalau saya sih lebih feel-nya dapat ketika tatap muka langsung ya, karena lebih leluasa menanyakan. Misalnya ada pertanyaan yang belum jelas ke dosennya atau ke teman yang lebih paham. Ketika ditanyakan di online, kadang apa yang saya tanyakan tidak sampai pertanyaannya sehingga jawaban yang saya terima itu tidak puas. Itu sih yang paling terasa bedanya antara yang sebelum pandemi dengan yang setelah pandemi. Oh jadi begitu ya Pak? Betul. Selama pandemi dan sebelum pandemi Ya. perasaannya. Nah, Terus pertanyaan berikutnya, apa sih Pak yang membuat Bapak termotivasi untuk melanjutkan kuliah sampai S2? oh, jadi kebetulan orang tua saya itu tidak menuntut banyak hal sebenarnya, tapi saya melihat kondisi real yang ada di dunia saat ini, di mana sarjana S1 itu merupakan sesuatu yang sudah menjadi standar umum lah, sama seperti SMA di tahun 90 sampai 2000-an. S1 sekarang juga berlakunya sama. Jadi saya merasa waktu itu kayaknya kurang dan butuh lagi nih tambahan amunisi untuk berperang ke depannya, karena masa yang akan saya hadapi ke depannya itu jauh lebih berat dari masa sebelumnya. Makanya saya menyiapkan amunisi dengan kembali lagi kuliah, walaupun ya rasanya tetap sudah jenuh ya, udah belasan tahun loh belajar di sekolah, di kuliah. Tapi ya mau tidak mau, daripada saya nanti kalah berperang di depan, mending saya menyiapkan amunisi sebanyak mungkin dari sini. Itu sih Mbak Tasya, kenapa saya kembali lagi ingin kuliah dan menempuh pendidikan, karena itu alasan. Kemungkinan Pak Rizky mau S3 nggak? Oh tentu, itu impian saya salah satunya. Tapi ini saya nanti akan mencari mungkin setelah menikah ya. Setelah menikah, punya anak, sudah berkedudukan yang tetap, saya pengennya mencari beasiswa yang nantinya full, yang akan dibiayai. Karena nanti ya namanya S3 itu butuh waktu yang satu, tidak sebentar, dua, biaya yang tidak banyak, dan tiga, tenaga dan pikiran yang sangat terporsir. Jadi ini sudah benar harus dimatangkan. Jadi kalau ditanya apakah mau, tentu jawabannya saya ingin mau, dan saya sangat ingin nantinya suatu saat, mudah-mudahan insya Allah. Amin. Semoga nanti Pak Rizky bisa melanjutkan ke S3 ya. Amin. Ya. Saya ingin menanyakan ke Pak Rizky, kan Pak Rizky tadi awal-awal bilang kalau Pak Rizky kan mengampu pelajaran IPA dan mengajar gitu kan. Nah, saya mau tanya kalau Pak Rizky itu gimana sih cara menanggapi karakteristik siswa dalam pembelajaran daring maupun luring selama pandemi ini? Ya, jadi karakter siswa ya yang menjadi pertanyaannya. Ini yang menjadi sesuatu hal yang unik dari sosok seorang guru itu, ya ini harus menyikapi berbagai macam karakter siswa. Ada yang senang diajak berceramah, ada yang harus menggunakan media, ada yang maunya di lapangan. Jadi kita harus pandai-pandai. Nah, begitu juga dengan luring dan juga daring ketika pelaksanaan pembelajaran. Jadi menurut saya yang harus disikapi adalah bagaimana kita memposisikan diri, melihat keadaan yang ada di depan kita. Ketika melihat siswanya sudah mulai jenuh, kita ajaklah untuk sedikit melakukan sesuatu yang membuat mereka rileks, atau mengajak mereka keluar lapangan. Beberapa pembelajaran saya kemarin seperti di kelas 9 itu saya ajak keluar bagaimana menentukan kutub magnet, misal dengan percobaan-percobaan sederhana. Itu yang saya lakukan ketika melihat gestur dari tubuh anak-anak itu sudah mulai lelah, tidak respon lagi ketika guru menanya. Jadi saya ajak untuk mereka lebih aktif lagi itu. Kemudian untuk yang itu tadi untuk yang luring ya, artinya yang langsung. Kalau untuk yang daring, saya lebih banyak melihat bagaimana mereka itu menyikapi ketika ditanya, dan banyak interaksi yang harus saya dan langsung bertujuan dengan mereka. Misalnya saya panggil, Sekar, gimana kabarnya? Jadi harus interaktif gitu. Kalau tidak, kalau hanya searah itu tidak akan, kamera pasti off, suara juga pasti off. Tapi kalau ditanya bagaimana Nur Hayati kabarnya hari ini, pasti dijawab sama Nur Hayati kan. Baik Pak Rizky, bagaimana Sekar kabarnya hari ini? Baik, pasti kameranya. Jadi menurut saya itu hal yang harus dilakukan untuk menyikapi bagaimana proses pembelajaran antara daring dan luring. Itu sih beberapa hal yang saya temui selama mengajar ini. Terakhir nih Pak, apa sih pesan atau motivasi untuk sobat Mukri yang ada di rumah? Oke, nanti untuk sahabat Mukri semuanya tetap semangat walaupun kondisi kita sedang tidak menentu,
kadang angka COVID-nya naik, kadang turun. Nah, maka dari itu tetap harus selalu jaga protokol kesehatan dengan ketat, selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan jangan lupa membawa hand sanitizer dimanapun berada. Nah, untuk kegiatan belajarnya, silakan belajar mandiri di rumah. Lewat apapun, media apapun, semuanya itu bisa dipelajari dengan teknologi yang ada sekarang ini, Natasha. Jadi, pesan Pak Rizky itu jangan berhenti dan jangan lelah untuk semangat terus dalam meraih ilmu dan menggapai cita-cita. Itu mungkin Tasya pesan dari Pak Rizky. Terima kasih Pak Rizky sudah menyempatkan waktu untuk bercerita tentang perjalanan pendidikan Pak Rizky bisa sampai sini atau berkarakteristik siswa gimana. Oke. Dan terima kasih sudah mengasih pesan atau motivasi buat Sobat Nukri semua. Semoga Sobat Nukri bisa paham ya dengan apa yang disampaikan Pak Rizky tadi. Amin. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Assalamualaikum, see you teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rizky Meren Uspa, biasa dipanggil Pak Rizky. Dipanggil Pak, bukan dipinggil. Itu Mbak, ada dua itu alasannya. Atau bisa. Jangan lupa like. Apa yang cium terakhir lupa?